Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Anissa Nurfadila, NIM 190301191. Yang kedua, Putri Rohadatul Aisy dengan NIM 19030119194. Pentingnya pendekatan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial, yaitu manajemen strategis harus memahami hak-hak sah dari pihak yang memiliki klaim atas perusahaan. Para pihak ini tidak hanya mencakup pemegang saham dan karyawan, tetapi juga pihak luar yang terpengaruh oleh tindakan perusahaan yang disebut dengan pemangku kepentingan. Para pihak luar biasanya mencakup pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat kerja, pesaing, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Masing-masing kelompok kepentingan ini memiliki alasan untuk mengharapkan agar perusahaan memenuhi tuntunan secara bertanggung jawab. Langkah-langkah yang harus diambil, yaitu ada 4. Yang pertama, 1. Identifikasi, yaitu dalam lingkup perusahaan, manajer strategis yang harus mengidentifikasi seluruh kelompok pemangku kepentingan dan mengukur hak serta kemampuan relatif mereka dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Yang kedua, pemahaman, yaitu para pengambil keputusan strategis harus memahami pemerintah khusus dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, rekonsiliasi dan prioritas, yaitu berbagai kelompok pemangku kepentingan seringkali bertentangan. Dengan demikian, klaim-klaim tersebut harus direkonsiliasi dalam pernyataan misi untuk menyelesaikan persaingan, pertentangan, dan kontradiksi dari klaim-klaim pemangku kepentingan tersebut. Yang keempat, koordinasi dengan elemen lain, yaitu pemerintah. Kelompok pemangku kepentingan hanya merupakan satu kelompok pemasok utama bagi misi perusahaan. Kelompok masukan utama lain adalah falsafah operasional manajer dan penentu pasar produk yang dilayani. Jenis-jenis tanggung jawab sosial, yaitu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yaitu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Yang kedua, tanggung jawab hukum, yaitu mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Yang ketiga, tanggung jawab etis, yaitu merupakan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Yang keempat, tanggung jawab diskresi, yaitu merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Dampak Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Setelah jangka waktu lama, skandal korporat yang melibatkan perusahaan publik besar pada tahun 2000 sampai 2002. Undang-Undang Sarbanes-Oxley diundangkan pada bulan Juli 2002 untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar dan celah-celah yang dekat bagi perusahaan publik. Tindakan tersebut memiliki efek mendalam pada tata kelola perusahaan di Amerika Serikat. Prinsip inisiatif kolaborasi sosial,
yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama. Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama. Yang kedua, mengontribusikan apa yang kami lakukan, yaitu perusahaan memaksimalkan manfaat dari kontribusi perusahaan jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian. Yang ketiga, mengontribusikan jasa khusus berskala besar, yaitu perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi yang khusus kepada usaha koperasi berskala besar. Yang keempat, menimbang pengaruh pemerintah, yaitu dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSI atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan dapat memberikan pengaruh positif yang penting. Yang kelima, menyusun dan menilai total manfaat. Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian audit sosial dan pentingnya melakukan audit sosial. Audit sosial mencoba mengukur kinerja sosial aktual perusahaan dibandingkan dengan tujuan sosial yang ditetapkan oleh perusahaan itu untuk dirinya sendiri. Audit sosial dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Namun, audit sosial yang dilakukan oleh konsultan luar yang memiliki bias yang minimal akan lebih bermanfaat bagi perusahaan itu. Sebagaimana halnya dengan audit keuangan, auditor luar membawa kredibilitas ke dalam evaluasi tersebut. Kredibilitas merupakan hal penting jika manajemen menganggap penting hasil audit tersebut dan jika masyarakat umum akan diyakinkan terhadap publikasi dari humas perusahaan. Pemantauan dan evaluasi yang berhati-hati dan akurat atas aktivitas CSR perusahaan adalah penting, tidak hanya karena perusahaan ingin memastikan bahwa kebijakan CSR dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi juga karena aktivitas CSR pada dasarnya bersifat terbuka bagi publik untuk dicermati. Untuk memastikan bahwa perusahaan menepati janji-janji CSR yang dibuatnya, suatu perusahaan dapat melakukan audit sosial atas kinerjanya. Audit sosial dapat digunakan lebih dari sekedar memantau dan mengawasi kinerja sosial perusahaan. Manajer juga menggunakan audit sosial untuk memindai lingkungan eksternal, menentukan kerentanan perusahaan, dan melembagakan CSR dalam perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan itu sendiri bukanlah satu-satunya pihak yang melakukan audit sosial. Lembaga masyarakat dan media mengawasi perusahaan-perusahaan yang mengklaim bertanggung jawab sosial dengan ketat untuk melihat apakah perusahaan tersebut memenuhi janjinya. Organisasi-organisasi ini terdiri atas kelompok konsumen dan perusahaan yang melakukan investasi, bertanggung jawab secara sosial, menetapkan panduannya sendiri guna mengevaluasi perusahaan. Selanjutnya, pendekatan terhadap masalah-masalah etika. Para manajer melaporkan bahwa kualitas paling penting dari pengambilan keputusan etika adalah konsistensi. Dengan demikian, mereka seringkali mencoba mengadopsi pendekatan filosofis yang dapat menjadi landasan bagi konsistensi yang mereka cari. Terdapat 3 pendekatan etika fundamental yang dapat dipertimbangkan oleh para eksekutif, yaitu yang pertama, pendekatan utilitarian. Manajer yang menggunakan pendekatan utilitarian menilai dampak tindakan tertentu terhadap orang-orang yang terlibat langsung. Dari segi apa yang memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang. Pendekatan utilitarian berfokus pada tindakan dan bukan pada motivasi di balik tindakan tersebut. Yang kedua, pendekatan hak moral. Manajer yang menganut pendekatan hak moral menilai apakah keputusan dan tindakan sesuai dengan hak-hak dasar serta hak-hak istimewa individu dan kelompok. Pendekatan hak moral atau disebut juga
deontologi mencakup hak terhadap kehidupan, rasa aman, standar kejujuran, privasi, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kepemilikan pribadi. Yang ketiga, pendekatan keadilan sosial. Manajer yang menganut pendekatan keadilan sosial menilai konsistensi tindakan dengan kesetaraan, keadilan, dan netralitas dalam mendistribusikan imbalan dan biaya di antara individu dan kelompok. Gagasan ini berasal dari suatu prinsip yang dikenal sebagai prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan menyatakan bahwa individu memiliki kebebasan-kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan-kebebasan serupa yang dimiliki orang lain. Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatasi untuk mencapai distribusi barang dan jasa yang lebih adil. Selanjutnya, tren utama kode etik. Tren terbaru bahwa kode ini juga ditampilkan secara menyolok pada situs web perusahaan dalam laporan tahunan dan bersebelahan dengan poster titel 7 di majalah dinding perusahaan. Tren kedua adalah bahwa perusahaan-perusahaan menambahkan ukuran-ukuran penegakan terhadap kode etiknya, termasuk kebijakan yang dirancang untuk memandu karyawan mengenai apa yang harus dilakukan jika mereka melihat terjadinya pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan, termasuk konsekuensinya terhadap pekerjaan serta kemungkinan diajukannya tuntunan pidana dan perdata. Tren ketiga adalah semakin meningkatnya perhatian perusahaan untuk memperbaiki pelatihan karyawan dalam memahami kewajibannya berdasarkan pada kode etik perusahaan. Keuntungan bersama dari inisiatif sosial kolaboratif. Istilah inisiatif sosial menggambarkan inisiatif yang menggunakan pendekatan kolaboratif. Penelitian terhadap aliansi dan jaringan antar perusahaan dalam lingkungan komersial yang kompetitif menunjukkan kepada kita bahwa setiap pihak akan memperoleh manfaat ketika pihak lain membawa sumber daya, kapabilitas, atau aset lain yang sulit untuk diperoleh perusahaan itu sendiri. Kapabilitas gabungan ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dan menyatakan sumber daya, serta mengembangkan aplikasi baru dari sumber daya tersebut, menghasilkan tanggapan yang inovatif terhadap lingkungan yang cepat berubah. Hal yang sama berlaku untuk inisiatif sosial kolaboratif, sementara tidak ada satupun perusahaan ataupun lembaga nirlaba yang benar-benar dipersiapkan dengan baik untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan yang semakin bertambah. Setiap partisipan memiliki potensi untuk menyumbangkan sumber daya materi, layanan atau waktu, bakat, tenaga, dan pengetahuan organisasional individual yang berharga. Inisiatif sosial melibatkan pertukaran informasi dan operasional yang terus-menerus antar partisipan dan sangat menarik terutama karena manfaat potensialnya, baik untuk perusahaan maupun rekan nirlaba. Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa aktivitas CSR semakin memberikan manfaat melampaui peningkatan reputasi. Untuk beberapa partisipan, aktivitas CSR dapat menjadi sarana untuk menarik, mempertahankan, dan mengembangkan bakat manajerial. Sekian presentasi dari kami mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.